Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirul jalsa ala ma nawahu abauna wa ahduna wa asrafuna salihun wa ala ma nawahu man asani ala niyati munasabat Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawliyat Al-Kiai Munir. Allah yu'zil niyatina fi niyati, tawajjuhatina fi tawajjuhati, wa amalana fi amali, wa akhlaqana fi akhlaqi. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa arwahi man dakatu wa dakara al-jaddi qasadi alaihi asma'u fi kulli ta'alimi, khususan ila ra'isina Maulana Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Attas wal Imam Al-Mu'allif Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Maulana Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa usulihim wa fura'ihim bil hududi alim ajma'in wa man jitama'ana hahuna bisababi sahibul haul Kiai Munir wa jami'i man hadar fi hadha al-majlis fi hadhihi al-musallah sabiqan wa iqam wa walidina wa masyayikhina wa watina wa muslimin amtan kafa'an Allah yatawashadu bi rahman maghfirah wa yuri darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim sarahim wa amwalihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala ya jama'una wa iyyahum fi mustaqar rahmatin al-awliya'i ma'alladhina amallahu alaihim min nabiyyin musaddiqin wa syuhada'i wa salihin wa yarzuqna wa iyyahum kaman ladati nadar ila wajhil karim wa ala dini wa kullatin salihah wa ala man nawa as-salafu salih bi niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-azaliyyil abadiyyis samad. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa afdalil kainat Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujumi zahirat. Amma ba'du fa ma'asyira al-hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita limpahan nikmah, limpahan karunia dan anugerahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memanjangkan usia kita dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, hingga akhirnya kita pada tahun ini dapat menjangkau bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menjumpai Syahrul Rabiul Awal yang mudah-mudahan bulan ini akan memberi keberkahan kepada kita yang banyak, dan Allah subhanahu wa ta'ala memantaskan kita untuk memasuki bulan yang mulia ini sebagaimana para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memantaskan dan dipantaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dirinya untuk masuk ke dalam bulan yang mereka idam-idamkan dan mereka tunggu-tunggu ini. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana berbahagia dengan datangnya bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan membahagiakan kita di akhiratnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyenangkan kita di dalam berkumpul untuk mengingat, bersolawat dan mempelajari hal-hal yang berkenaan berhubungan berkaitan
kita akan bersanding bersama, berkumpul sesurga dengan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana surganya Nabi Muhammad SAW adalah di surga yang tertinggi, bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memantaskan kita, menyolehkan kita, menjadikan kita orang-orang yang takwa, menjadikan orang-orang yang bisa membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi apa yang dipesankan oleh Bunyai Munir, perkumpulan kita pada malam hari ini sama-sama kita niatkan untuk menyambut merayakan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat ini di sesi kajian malam ini bertepatan dengan awal daripada kajian di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sudah barang tentu kita orang-orang yang beriman ini berbahagia dan bersukacita dengan datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengapa? Karena memang keimanan itu konsekuensinya adalah membuat kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi sebuah konsekuensi, dua hal yang saling melazimi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, hingga aku lebih ia cintai daripada ayahnya, hingga aku lebih dia cintai daripada seluruh manusia. Maka suatu kelaziman orang yang beriman, seorang mukmin dan mukminah, dia pasti akan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW lebih daripada siapapun dan apapun. Dan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW maka tentu akan berbahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentu akan bersukacita dalam merayakan datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka adalah aneh apabila ada orang yang beriman kemudian bertanya, mengapa Anda kok bahagia dengan datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah suatu hal yang di luar nalar. Orang yang beriman tidak mungkin menanyakan hal tersebut. Kalau ada orang yang beriman menanyakan hal tersebut, maka ini adalah pertanda ada hal yang bermasalah di dalam keimanannya. Imannya boleh jadi kurang sempurna dan masih lemah. Karena sudah menjadi suatu tabiat para pecinta akan berbahagia manakala ada hal-hal yang mengingatkan dia dengan kekasihnya. Kita pun juga begitu. Seumpama kita pernah singgah di sebuah warung bersama dengan orang yang kita kasihi, lalu kemudian orang yang kita kasihi itu berpisah lama dengan kita. Kemudian kita suatu ketika lewat atau bahkan singgah di warung tersebut, tiba-tiba kita merasakan suasana hati yang bahagia karena mengingat kekasih kita tersebut. Saya dulu pernah makan di sini, saya dulu pernah bercanda di sini, saya dulu pernah bercengkrama di sini. Itu sudah tabiat manusia. Kita punya anak kita lahir seumpama di bulan Masehinya bulan Juni, di bulan Masehinya bulan September, lalu kemudian datanglah bulan September, kemudian di tanggal yang sama kita ingat dengan nikmat tersebut. Kita ingat manakala Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali mempertemukan kita dengan anak kita tatkala dia lahir
kita tiba-tiba teringat bagaimana senyuman anak tersebut. Kita ingat bagaimana bau bayi tersebut. Kita ingat bagaimana anak tersebut menangis. Kita ingat bagaimana kita melelehkan air mata karena melihat hadiah karunia nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di tanggal yang sama. Mungkin 15 tahun yang lalu anak saya lahir, sekarang anak saya sudah sebesar ini. Kita otomatis tabiat manusia itu akan menggiring kita, akan membawa kita terbang ke alam tersebut, kembali mengingat akan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini sudah tabiat manusia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manakala kita datang bulan Rabiul Awal, kita di dalam bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih nanti tanggal 12 Rabiul Awalnya, apa yang kita dapatkan? Tentu kita akan teringat bagaimana Nur Muhammad kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan ke alam dunia ini. Allah wujudkan beliau menjadi seorang manusia, yang mana kita pun juga ditakdir dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang manusia. Coba kita bayangkan bagaimana jikalau Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan ke alam dunia ini sebagai manusia. Dapatkah kita menjangkau hakikat Nabi Muhammad SAW? Tentu kita tidak bisa menjangkau hakikat baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW terlalu jauh dari nalar kita, terlalu jauh untuk bisa kita jangkau. Beliau hakikatnya adalah nur. Beliau adalah salah satu cahaya dari Al-Anwarus Samadiyah. Beliau adalah cahaya yang terbuat daripada cahaya, sebagaimana diriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika masih ada di alam cahaya. Nabi Muhammad SAW kemudian cahayanya itu meliputi cahaya para nabi, 124.000 nabi. Cahaya mereka tenggelam di dalam cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kok bisa tenggelam? Kita bisa mungkin membayangkan kalau seumpama kita membawa senter, kita kemudian berangkat ke stadion, kemudian lampu stadion menyala, silakan kita senter, kita arahkan cahaya senter kita ke lampu stadion. Kira-kira apa yang kita dapatkan? Apa yang kita temukan? Cahaya senter kita itu tenggelam di dalam cahaya lampu stadion, karena lampu stadion kekuatannya adalah lebih daripada kekuatan cahaya senter kita. Kekuatan cahaya 124.000 nabi itu dibandingkan dengan satu cahaya Nur Muhammad SAW, itu lebih kuat satu cahaya Nur Muhammad SAW. Sehingga manakala cahaya-cahaya para nabi itu, manakala cahaya-cahaya para nabi itu tenggelam di dalam cahaya baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan cahaya-cahaya tersebut bisa berbicara. Lantas mereka berbicara, Ya Rabbi, man ghasyana nuruhu. Ya Allah, siapakah yang cahayanya menenggelamkan cahaya kami? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ini adalah cahayanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian Allah mengatakan, in amantum bihi ja'altukumul anbiya. Kalau kamu sekalian beriman kepadanya, maka aku akan menjadikan kamu sekalian ini sebagai para nabi. Makanya di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat janji para nabi, yang mana jikalau mereka hidup dan di dalam hidup mereka itu menjangkau Nabi Muhammad SAW, diutus sebagai Rasul, maka mereka wajib beriman dan membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad hakikatnya terlalu jauh untuk bisa kita jangkau. Bahkan penciptaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja, sebelum beliau ditiupkan roh ke dalam tubuh beliau, hanya masih berupa adonan daripada tanah sebagai unsur penciptaan utama dan air sebagai unsur penciptaan pendukungnya.
tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil unsur tanah penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil tanah yang menjadi jantung atau pusat daripada tanah-tanah yang ada, yang menjadi paling indahnya tanah, paling bercahayanya tanah, yaitu tanah yang kemudian pada akhirnya kita kenal sebagai tempat dikuburkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah pusat dari segala tanah. Itu adalah qalbul arab, itu adalah bahaul arab, itu adalah nurul arab. Kemudian dibawalah tanah yang berwarna putih lagi bercahaya tersebut oleh malaikat Jibril, dibawa kemudian ke dalam surga. Malaikat Jibril mengambil ma'ut tasnim, salah satu daripada aliran-aliran sungai yang ada di surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di bawahnya istana-istana yang ada di surga. Lalu kemudian dicampur dengan tanah tersebut, akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berkilau, yang sangat indah bercahaya, sampai membuat penduduk langit terpukau. Akhirnya adonan ini, saya tidak menemukan kata lain yang pantas. Sebetulnya adonan tidak pantas, akan tetapi saya berusaha mencari campuran intinya daripada tanah tersebut dan ma'ut tasnim, air tasnim itu menjadi suatu benda yang campurannya tanah dan air tadi. Itu kemudian membuat kagum para malaikat. Akhirnya diambil dan dibopong oleh para malaikat, diarak seperti karnaval. Diarak kemana? Diarak ke seluruh langit, 7 lapis langit, ke setiap penjurunya. Kemudian diarak ke seluruh bumi, diarak ke gunung-gunung, diarak ke lautan-lautan, sehingga seluruh makhluk sudah mengenal kadar nilai Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diciptakan. Ini supaya kita tahu bahwasannya Maulidun Nabi Muhammad SAW itu adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan di alam dunia ini sebagai manusia, maka kita yang manusia ini tidak akan mampu menjangkau hakikat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Nabi dilahirkan sebagai seorang manusia dan kita dilahirkan sebagai seorang manusia. Maka dalam batasan kemanusiaan ini, sebodoh-bodohnya kita masih bisa menjangkau Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu bukan hakikat yang sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui kadar hakikat Nabi Muhammad SAW kecuali Allah yang menciptakan hakikat tersebut. Kita tidak tahu hakikat Nabi SAW. Tapi alhamdulillah, kita yang manusia ini faham senyuman. Ketika diceritakan senyuman Nabi Muhammad SAW, kita bisa membayangkan. Kita yang manusia ini faham tentang bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, berdermawanannya, masya Allah. Rasulullah SAW itu romannya nembak. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sudah hendak melaksanakan sholat bersama para sahabat, sudah hendak melakukan takbiratul ihram, Nabi Muhammad kemudian keluar dari masjid, masuk ke rumahnya. Kemudian para sahabat menunggu. Masuklah lagi Nabi Muhammad ke dalam masjid untuk melakukan sholat. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, dari manakah baginda gerangan?" Dijawab, "Saya tadi itu ada harta yang ingin saya berikan kepada seseorang. Tadi lupa belum saya berikan kepada seseorang, sehingga saya memberikannya terlebih dahulu. Saya tuntaskan hajat tersebut, baru kemudian saya sholat." Kalau kita kan tidak begitu. Kita ini dari rumah sudah mau berangkat, masukkan uang ke kotak amal, lalu lupa dimasukkan. Sholat takbiratul ihram ya bisa khusyuk kita ini. Sampai keluar rumah, sampai rumah lagi, lali rek gak tak tukono, gak tak tukono kotak amal. Ya wis cocok wis tak itu jemblem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kalau misalkan malam hari hendak tidur, ada masih nyimpan uang di saku bajunya, Rasulullah tidak bisa tidur sebelum uang itu dikeluarkan. Kalau kita kebalikannya, kalau tidak punya uang tidak bisa tidur. Ada Rasulullah SAW. Kita bisa menjangkau kisah-kisah adab Nabi Muhammad SAW itu karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sebagai seorang manusia. Kalau tidak, kita tidak bisa menjangkaunya. Karena itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Nabi Muhammad tetap bukan seorang manusia. Hakikatnya dia adalah cahaya yang mana seluruh alam semesta ini hanya merupakan kupasan-kupasan dari cahaya Nabi Muhammad SAW tersebut. Kalau tidak, maka kita juga tidak akan mendapatkan karunia anugerah yang terbesar, yaitu kalimatul la ilaha illallah. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada jeripaya sedikit pun, tanpa ada upaya sama sekali. Kita lahir procot, itu sudah dibacakan la ilaha illallah di telinga kita. Kita bisa bicara, sudah diajari la ilaha illallah oleh orang tua kita. Sampai saat ini kita sama sekali tidak ada upaya untuk menjangkau la ilaha illallah. Siapa yang berupaya? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berjeripaya? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membayar itu supaya bisa kita dapatkan? Nabi Muhammad SAW. Dibayar dengan apa? Bukan cuma keringat, air mata, tapi juga darah. Dilempari Nabi Muhammad SAW, kakinya berdarah. Dilempari Nabi Muhammad SAW itu, pipinya robek, tertancap topi perang besi milik beliau. Dilempari Nabi Muhammad SAW, patah gigi gerahnya. Nabi Muhammad SAW berhari-hari perutnya diikat dengan batu karena lapar. Untuk apa? Kalau Nabi SAW tidak memikirkan kita, tidak memikirkan dakwah, hanya memikirkan diri beliau sendiri, maka tidak perlu diikat sampai menahan lapar seperti itu. Nabi Muhammad banyak sekali peluang untuk bisa menjadi kaya. Lihat bagaimana beliau menikah dengan Siti Khadijah. Siapa orang paling kaya di kota Makkah dari kalangan wanita? Siti Khadijah. Kemana harta itu? HP Siti Khadijah itu wafat dalam keadaan tidak punya harta. Untuk apa? Ini semua adalah untuk supaya la ilaha illallah sampai kepada kita, sampai kepada anak-anak kita, sampai keturunan kita ila yaumil qiyamah. Apakah kita sama sekali memikirkan hal ini? Pernah Anda memikirkan bahwasanya kita kenal dengan la ilaha illallah itu tanpa upaya sama sekali, tanpa jeripaya sama sekali? Kita lahir ini langsung berla ilaha illallah, tidak ada kesulitan sama sekali. Anda bayangkan bagaimana orang-orang yang hidup jauh dari kalangan kaum muslimin, mereka mencari hidayah begitu sulitnya. Kita ini kadang kurang begitu menghargai, kita kurang ingat dengan nikmat yang besar. Dengan kalimat la ilaha illallah itu, kita ini nanti akan menjadi al-ummah al-marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Orang seperti kita yang banyak penyakit hatinya, busuk hatinya, yang banyak dosanya, kalau kita wafat di atas kalimat la ilaha illallah tersebut, yang sama sekali tidak kita cari, malah kita didatangi oleh kalimat la ilaha illallah, karena jeripaya baginda Nabi Muhammad SAW, Anda ini masuk surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Walaupun umat-umat yang lain itu soleh, orang soleh di kalangan Nabi Ibrahim, orang soleh di kalangan umat Nabi Musa, orang soleh di kalangan umat Nabi Isa, bahkan para wali-wali Allah di kalangan umat-umat terdahulu, mereka nunggu panjenengan masuk surga baru mereka bisa masuk surga. Bahkan para nabi dibandingkan dengan panjenengan, lebih dulu panjenengan masuk surganya. Panjenengan masuk surga lebih dulu daripada Nabi Ibrahim, masuk surga lebih dulu daripada Nabi Musa, masuk surga lebih dulu daripada Nabi Isa, masuk surga lebih dulu daripada 124.000 tersebut dari kalangan para nabi. Berkat siapa?
Ada jerih payah? Tidak ada. Karena kalimat la ilaha illallah yang Anda yakini dan Anda bawa mati insya Allah kelak, itu berkat siapa? Tidak ada darah yang keluar dari kita, tidak ada keringat yang keluar dari kita, tidak ada air mata yang keluar dari kita. Siapa yang bayar itu semua? Darah Rasulullah SAW. Siapa yang bayar itu semua? Tangisan Rasulullah SAW di setiap malamnya dalam sujud-sujudnya, yang tidak peduli kepada dirinya sendiri, tidak peduli kepada anak istrinya, keluarganya, tidak peduli kepada apa-apa. Bahkan nanti di mahsyar ketika semua orang hanya peduli dengan dirinya sendiri, bahkan para nabi hanya peduli dengan dirinya sendiri, Rasulullah tetap bingung dengan kita, tetap mengatakan ummati, ummati, ummati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada maulid Nabi Muhammad SAW, mau dapat apa kita dari bagian la ilaha illallah? Tidak ada bagian. Hanya kalau ada orang kemudian heran dengan orang yang bersuka cita terhadap datangnya bulan maulid Nabi Muhammad SAW, heran dengan orang yang merayakan kelahiran Nabi SAW, ini orang imannya itu perlu dipertanyakan. Kok bisa menanyai orang, menyaksikan orang, menganggap orang kalau bahagia dengan Nabi Muhammad itu adalah hal yang aneh? Ini lucu. Ada tidak begitu? Ada. Ada yang tidak suka dengan maulid? Ada. Orang kafir? Ada banyak. Orang mukmin? Ada. Mukmin tidak suka dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ini harus kita sadari betul. Kita ini alhamdulillah oleh Allah Ta'ala itu dikasih banyak hal. Sudah jadi orang yang beriman, juga menjadi orang yang suka maulid, menjadi orang yang merayakan maulid, menjadi orang yang bersukacita dengan bulan maulid, yang senang dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana di bulan maulid itu akan banyak hal-hal yang akan memperkuat pengenalan kita kepada baginda Nabi. Kalau semakin kenal dengan Nabi Muhammad, maka kita akan semakin kagum. Kalau kagum dengan Nabi Muhammad, maka kita akan semakin cinta. Berapa banyak di bulan maulid di mana tempat kita ketemu dengan perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya dibacakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Baik yang tersusun dalam kitab-kitab maulid, isinya itu adalah kisah tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad sejak belum dilahirkan hingga beliau wafat. Isinya itu kitab maulid itu. Belum lagi nanti ada tausiahnya. Isinya bulan maulid, semua tausiah adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Belum lagi sholawatnya, belum lagi pujian-pujiannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kalau tidak di bulan maulid, tidak seperti bulan maulid. Bulan maulid itu Masya Allah, di mana tempat isinya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita ini tambah kenal dengan Nabi SAW, tambah kagum dengan Nabi SAW, tambah cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kita ini kalau dipupuk terus, itu nanti akan menjadi orang yang sungguh-sungguh cintanya. Cinta itu ada orang yang cinta tapi tidak terlalu sungguh-sungguh. Ada anak itu loh, cinta kepada orang tua. Masa ada anak tidak cinta kepada orang tua? Ada anak cinta kepada orang tua, tapi kalau disuruh beli gula itu tidak mau. Ini namanya kurang cinta. Ada anak sama orang tuanya diajak ngelencer, itu tidak mau, milih temennya. Itu ada yang seperti itu. Ini cinta kepada orang tua, tapi cintanya belum tulus dan sungguh-sungguh. Kita boleh jadi juga begitu, cinta sama Nabi Muhammad tapi belum tulus, belum sungguh-sungguh. Kenapa? Karena orang yang cintanya itu tulus dan sungguh-sungguh, maka kondisinya adalah seperti apa yang disabdakan Nabi. Kalau belum bisa seperti ini, maka belum sungguh-sungguh cinta pada Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Sidqul mahabbati fi thalathi khisalin.
sungguh-sungguh mencintai itu ada pada 3 perkara. Orangnya itu punya 3 karakter. Apa saja? An yastaro kalama habibi ala ghairi. An yastaro, orangnya itu memilih kalama habibi, ucapan kekasihnya, ala kalami ghairihi, dibandingkan ucapan selain kekasihnya. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia akan lebih banyak memilih Al-Quran yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, Al-Hadith dari kalam Nabi Muhammad SAW, atau dari kalamnya ulama-ulama yang mereka itu adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini masih suka kalamnya yang gak bermutu, yang gak ada faedahnya, bicara ini, bicara itu, entah itu masalah apa saja, terlalu banyak bicara tentang masalah olahraga daripada tentang Nabi Muhammad SAW. Lebih banyak bicara tentang politik daripada kalam tentang Nabi Muhammad SAW. Lebih banyak ucapan yang, apalagi ucapan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Lebih suka dengan ucapan itu. Maka ini namanya belum sungguh-sungguh cintanya. Walaupun dia bisa mengaku bahwasanya dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau cinta kepada Nabi Muhammad, hari-harinya habis untuk Al-Quran, hari-harinya habis untuk mengaji, hari-harinya habis untuk majelis taklim, hari-harinya habis untuk berzikir, hari-harinya habis untuk bersolawat. Karena dia lebih memilih itu. Adapun kalamud dunia, ucapan dunia hanya sebetulnya saja. Itu orang yang sungguh-sungguh cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Dia akan lebih memilih duduk bersama dengan kekasihnya daripada duduk bersama selain kekasihnya. Dia kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan lebih suka duduk kumpul seperti ini daripada perkumpulan yang jauh dari perkumpulannya Nabi Muhammad SAW. Singgul mahabbah, orangnya yakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Dia lebih milih duduk bersama dengan kekasihnya daripada duduk bersama dengan orang lain. Duduk di majelis-majelis yang di dalamnya mengingatkan dia dengan Nabi Muhammad daripada duduk di dalam majelis-majelis yang membuat dia lupa terhadap Nabi Muhammad, atau malah duduk di dalam majelis-majelis yang bikin dia ingat kepada musuhnya Nabi Muhammad SAW. Ingat artis fulan yang jauh dari Nabi Muhammad, bahkan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat tokoh fulan yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Ini jauh dari yang namanya tulus dalam mencinta. Kemudian yang ketiga, wa yastara ridha habibi ala ridha ghairi. Dia lebih memilih ridhonya Nabi Muhammad SAW daripada ridho selain Nabi Muhammad SAW. Apalagi dia memilih ridho orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak peduli 1 juta orang membenci dia, dan urus, yang penting Rasulullah SAW ridho kepada dia. Orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Nabi Muhammad, dia tidak peduli mau seluruh dunia memusuhi dia, yang penting Nabi Muhammad suka kepada dia. Dia tidak peduli. Yang dia cari hanyalah ridho Nabi Muhammad SAW. Sekarang tidak banyak orang yang rela membuat selain Nabi Muhammad senang, walaupun itu menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang lebih memilih membuat musuhnya Nabi Muhammad itu senang daripada Nabi Muhammad. Bahkan dia rela melakukan hal yang membuat musuh-musuh Nabi Muhammad senang, tapi Nabi Muhammad menjadi benci sama dia. Itu dia tidak peduli. Yang penting disenangi sama orang, dia tidak peduli bahwasanya efek perbuatannya ini akan membuat Nabi Muhammad itu sedih. Efek perbuatannya ini akan membuat Nabi Muhammad itu tidak ridho. Dia tidak peduli. Ini yang banyak juga, banyak sekali. Waliyadzubillah. Itu anak pacar-pacaran, ya, ingin membuat pacarnya ridho, diajak maksiat, dia mau.
kalau dia tidak nuruti nanti akan membuat pacarnya ini murka, membuat pacarnya itu marah. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang membuat Nabi Muhammad murka. Dia tidak peduli, yang penting pacarnya ini senang. Loh, ada atau tidak begitu? Ini satu contoh, dan masih banyak lagi contoh-contohnya terjadi sekarang. Coba kalau orangnya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seumpama ada seorang gadis, dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mau 1 juta orang tampan kaya di antara laki-laki merayu menggoda dia tidak akan bergeming, karena dia tahu yang dia cari adalah ridho Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak. Sekarang ini kita ambil satu contoh, ya, kita ambil satu contoh pacar-pacaran itu kan. Dia tidak berpikir, kalau memang cinta kepada Nabi Muhammad, dia tidak peduli. Biarin dimusuhi, biarin dibenci, biarin diarani sombong, biarin diarani jual mahal, yang ngurus, yang penting Nabi Muhammad ridho kepada dia. Begini apa ini? Nah, ini contoh. Belum lagi yang lainnya. Waduh, sekarang habis ini akan banyak orang-orang yang mencari perhatian, akan banyak orang-orang yang mencari dukungan, akan banyak orang-orang yang mencari ini dan mencari itu. Kalau orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang dia lihat itu adalah ridhonya Nabi Muhammad. Ada pada apa? Ada pada posisi bagaimana? Itu yang dia cari. Jadi orang yang sudah tulus mencintai itu akan memiliki 3 karakter. Dia lebih memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan selain kekasihnya. Dia akan memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk bersama yang bukan kekasihnya. Dia akan lebih memilih ridho kekasihnya daripada ridho selain kekasihnya. Semuanya kalau cinta kepada Nabi Muhammad, maka semuanya adalah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kira kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita, hidupnya untuk apa? Untuk apa hidupnya? Guru kita, Robi Arwahina, Syekh Al-Hajj Muhammad Basri Alwi Murtadha, untuk apa hidupnya? Untuk menyebarkan Al-Quran. Demi apa? Demi membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada untuk yang lainnya? Tidak ada. Mulai mudanya sudah habis untuk mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Hurairah suatu ketika datang ke pasar, berkata kepada orang-orang di pasar, "Wahai manusia, kenapa kamu masih di sini? Di masjid itu loh ada pembagian warisan Nabi Muhammad SAW." Orang-orang akhirnya keluar dari pasar, semuanya masuk ke dalam masjid. Begitu di masjid dia melihat yang ada hanya majelis ilmu. Kemudian mereka mencela Sayyidina Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, katanya kamu mengatakan Nabi Muhammad membagi-bagi warisan. Mana warisan-warisannya?" Dijawab, "Nah itu warisan-warisannya. Nabi Muhammad itu tidak membagikan dinar dan dirham, tidak membagikan harta benda. Yang dibagikan oleh Nabi Muhammad adalah ilmu." Lihat orang-orang itu. Kita punya guru Syekh Al-Hajj Muhammad Basri Alwi Murtadha, mulai dari mudanya habis untuk mencari warisan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa warisannya? Untuk diwariskan lagi kepada kita, generasi-generasi setelahnya. Kita lihat Sahibul Haul yang dihauli. Semua orang tahu apa yang diperjuangkan oleh almarhum Kiai Munir. Apa? Hidupnya apa? Ya, untuk membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW, untuk berkhidmat di masjid, berkhidmat di KPIH, mengantarkan orang-orang supaya ibadahnya sah, mengantarkan orang-orang untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Ya dong. Kemudian membangun silaturahim di antara mereka supaya tetap dalam ukhuwah. Itu semua demi membahagiakan Nabi Muhammad SAW, untuk mencapai ridho baginda Nabi Muhammad SAW. Ini para pecinta. Sama seperti kita sekarang ini, sampai malam ada di sini. Yang jelas semuanya juga capek seharian beraktivitas sampai jam segini, masih mau duduk kumpul di sini. Untuk apa? Apakah di sini ada sesuatunya? Kita berkumpul di sini untuk apa? Tidak ada lain, tidak ada bukan supaya mencari ridhonya Nabi Muhammad SAW. Karena kita yakin sekarang hari Ahad malah sudah masuk malam Senin.
Nanti hari Senin, hari Kamis, amal-amal kita ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita yakin kalau kita duduk, kumpul, ngaji, berzikir, bersolawat, nanti waktunya laporan amal, Nabi Muhammad senang dengan kita. Itu sudah cukup membuat kita ini merasa berarti di dunia ini. Mau cari apa lagi? Oleh karenanya, sekali lagi alhamdulillah, ini adalah suatu nikmat yang besar. Nikmat la ilaha illallah itu nikmat yang terbesar. Nikmat menjadi umat Nabi SAW itu adalah nikmat yang besar. Nikmat senang dengan maulid Nabi SAW itu juga nikmat yang besar. Apalagi zaman sekarang ini, zaman yang aneh bin ajaib. Ada orang mukmin, ada orang yang dia mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak suka dengan maulid atau lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan aneh. Ini sama seperti begini loh. Ada orang di rumah, suami istri, kemudian punya anak kecil. Anaknya ini lahir tanggal 28 September. Kemudian di tanggal 28 September sang istri yang melahirkan anak ini senang karena hari ulang tahun anaknya. Bukan masalah hari ulang tahunnya, tapi masalahnya adalah di hari itu dia ingat 5 tahun yang lalu Allah memberikan dia karunia yang besar, yaitu lahirnya seorang bocah, lahirnya seorang bayi yang sangat dia cintai. Tanggal 28 September, ibu ini kemudian masak yang mewah, tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Lalu sang ayah pulang kerja, melihat di meja makan ada banyak makanan. Bertanyalah sang ayah, kenapa kamu kok masak tidak kayak biasanya? Kok enak semua ini masakannya, spesial, masakan-masakan yang membahagiakan hati saya. Ini ayahnya lihat masakan senang. Tapi begitu ibunya jawab, iya, karena ini adalah hari kelahiran anak kita. Ayahnya kemudian marah, ngapain kamu kok begini? Ini kan aneh. Ada orang senang dengan suatu nikmat, kok geram, sewot. Ini kan aneh. Ya, padahal itu juga adalah nikmat yang sama yang dia dapatkan. Dia marah-marah. Tidak usah begini-begini, sudah. Apalagi kalau sampai mengharapkan makanannya, buang saja makanan ini. Makanan ini tidak pantas, tidak layak. Ngapain begini-begini? Ini kan adalah ungkapan rasa sayang. Kalau ada orang seperti itu, kira-kira apa jenengan ikut jengkel atau enggak? Kalau seumpama sinetron itu, ibu-ibu nonton sinetron, kalau pas acaranya kisahnya seperti itu. Ada suami marah-marah kepada istri gara-gara istrinya masak di hari ulang tahun anaknya. Suaminya marah-marah. Kira-kira yang nonton ini jengkel atau tidak? Dan heran, kok bisa ada orang seperti ini? Ya kan? Ya karena sudah naluri manusia. Ya, kalau kita ingat kepada suatu nikmat, maka kita akan bahagia. Kok Nabi Muhammad, kita ini diajari Nabi Muhammad ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa tatkala diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Muhammad bersyukur kok dengan hal itu, dengan memerintahkan untuk berpuasa. Asyura, iya dong. Kira-kira nikmat diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun dengan nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, itu lebih besar mana bahagianya kita? Lebih besar bahagia kita terhadap lahirnya Nabi SAW. Nabi ngajarkan kok, kalau kita ini setiap tahunnya tidak apa-apa berbahagia dengan waktu yang sama di masa lampau. Di waktu itu Allah memberikan nikmat kepada kita. Tidak apa-apa. Nah, ini sekali lagi ini nikmat yang ketiga, nikmat kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu kemudian nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, di antara umat Nabi Muhammad ini ada yang terpilih untuk menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW, yaitu yang mencintai
yang bersukaria, yang ceria, yang bahagia, yang sumringah tatkala menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada potensi umat Nabi Muhammad tidak seperti ini. Alhamdulillah kita dijadikan termasuk golongan yang suka dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari awal hari bulan Rabiul Awal hingga akhir bulan Maulid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan hati kita, menjauhkan kita dari kesedihan. Karena tidak pantas sedih di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita sebagaimana orang yang masuk ke dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul kita mendapatkan banyak karunia Allah. Banyak di bulan Maulid orang yang asalnya tidak baik masuk bulan Maulid dibaikkan oleh Allah taala. Banyak di bulan Maulid ini orang yang sebelum bulan Maulid tidak soleh, tapi masuk bulan Maulid disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar bulan Maulid dia fasik, ahli maksiat, lalu masuk ke dalam bulan Maulid dia diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang asalnya fasik masuk bulan Maulid dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang pantas. Maka mudah-mudahan di awal Maulid kita berusaha untuk memantaskan diri kita untuk menyambut bulan Maulid sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih pantasnya orang yang bersyukur? Ya taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maksiat itu namanya tidak pantas. Matur suwun tapi kok sama balang waktu itu tidak pantas. Matur suwun yo tidak pantas. Ya. Matur suwun tapi ngilokno itu namanya durhaka. Matur suwun itu dengan melakukan hal yang disukai oleh sosok yang kita berterima kasih kepadanya. Bagaimana sukanya Allah kepada kita, sukanya Rasulullah kepada kita, yaitu kita taat dan menjauhkan diri dari maksiat. Maka mudah-mudahan berkah Maulid di bulan Maulid ini kita jadi ahli taat, kita jauh dari maksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi semangat awal untuk menghidupkan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga akan menjadikan orang tua kita, guru-guru kita, khususnya Shahibul Haul berbahagia di alam sana karena kita meneruskan perjuangannya, karena kita tetap istiqomah di dalam keaswajaan kita tetap istiqomah di dalam jalan perjuangan yang beliau tanamkan, yang beliau tinggalkan untuk kita, yaitu sebagaimana beliau hidup. Konon Abah Yai Basori Ali, konon Yai Munir ketika bulan Maulid, mereka adalah orang-orang yang giat untuk menanamkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita alhamdulillah bisa melaksanakannya hingga saat ini. Mudah-mudahan selamat semua anak turun semua ahli Maulid, tidak ada yang geser, tidak ada yang menyimpang dari ajaran para pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Hingga akhirnya kelak kita akan pantas untuk husnul khatimah bersanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita husnul khatimah setelah Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita. Insyaallah kita husnul khatimah setelah Allah Subhanahu wa taala menyolehkan kita. Insyaallah kita husnul khatimah setelah Allah Subhanahu wa taala mensehatkan dan mengafiatkan kita. Insyaallah kita akan husnul khatimah setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melihat, menjangkau, menemukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bakti, anak-anak yang taat. Insyaallah kita husnul khatimah setelah kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke dalam pendidikan agamanya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang alim, menjadi orang-orang yang termasuk minal ulama il amili, termasuk para dai yang mengajak orang kepada kemaslahatan. Mudah-mudahan kita semua kelak akan husnul khatimah setelah kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melunasi hak-hak kita kepada orang tua kita, melunasi hak-hak kita kepada istri atau suami kita, melunasi hak-hak kita kepada anak-anak kita, melunasi hak-hak kita kepada orang-orang yang hak adamnya kita langgar. Mudah-mudahan kita kelak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna,
dalam keadaan diampuni, dalam keadaan dirahmati, dalam keadaan dihormati, dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan miskul khitam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد وسعه علم الله. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.